Ini ada alif lam setelahnya huruf ta. Nah, perhatikan media gambar di samping. Ada alif lam setelahnya huruf hamzah. Bagi ada huruf nun sukun atau tanwin. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an itu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, ataupun merasa kesulitan dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami berusaha untuk membantu Bapak dan Ibu, saudara semuanya, agar bisa dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Jadi nantinya untuk ilmu tajwidnya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan semoga dapat memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Semoga untuk ilmu tajwidnya itu bisa langsung dipahami dengan mudah. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya dan kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid Al-Quran, supaya dapat memperbaiki dan juga dapat melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Kami juga selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya semoga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di dalam video ini juga kami mencantumkan beberapa produk ya. Mana tahu nanti minat untuk membelinya, silahkan klik di bagian produk yang telah kami cantumkan. Di situ kami ada menjual buku-buku tajwid ya. Jadi ada link yang kami sematkan ya. Mana tahu nanti berminat untuk membeli buku tajwid gitu kan. Jadi minimal kita itu di rumah adalah satu buku tajwid gitu untuk pegangan. Selanjutnya juga ada Al-Quran yang telah kami sematkan di dalam produk yang kami cantumkan dalam video ini juga ya. Ada Al-Quran yang di bawah tulisan Arabnya itu ada tulisan Latinnya, ada 2 tulisan Latin bahkan, yang kami pikir itu bisa membantu untuk mempercepat agar bisa lancar dalam membaca Al-Quran. Kemudian juga ada Al-Quran yang versi ukuran jumbo itu ya, yang sangat cocok sekali untuk para bapak dan ibu yang sudah tidak muda lagi usianya ya, apalagi untuk para lansia itu sangat cocok sekali. Nah, jadi mana tahu nanti minat untuk membelinya, silahkan klik di bagian produk yang telah kami sematkan di dalam video ini. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan supaya dapat memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid Al-Qur'an, guna untuk memperbaiki dan juga untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-48. Jadi mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelahnya akan kami jelaskan juga tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat Taurata wal Injil.
sekarang mari sama-sama kita pelajari ilmu tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini wa yu'allimuhul kita. Di sini ada alif lam, setelahnya huruf kaf. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Coba perhatikan huruf kaf. Huruf kaf termasuk salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu kan, pada media gambar tuh termasuk salah satu 14 daripada huruf qamariyah kan huruf kaf. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf kaf. Dikarenakan huruf kaf ini huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Nah, samalah dengan ini juga nih. Alif lam bertemu dengan huruf H. Huruf H ini termasuk salah satu daripada 14 huruf qamariyah kan? Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf H. Dikarenakan huruf H ini huruf qamariyah, maka ini hukumnya juga alif lam qamariyah. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, alif lam qamariyah itu disebut juga dengan idharu qamariyah atau idharu qamari. Jadi huruf lamnya itu disebut dengan lam qamariyah. Kemudian cara membacanya itu dibaca izhar, dan izharnya disebut dengan idharu qamari, seperti itu. Wa yu'allimuhul, maksudnya dibaca izhar, huruf lamnya dibaca izhar ini maksudnya itu huruf lamnya itu terbaca, ada tanda bacanya dia, seperti itu. Hul, nah, terbaca kan. Nah, wa yu'allimuhul. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer gini, huruf lamnya itu ada tanda sukunnya nih. Nah, itu lamnya itu lam qamariyah. Alif lam qamariyah atau idharu qamariyah. Wa yu'allimuhul kita. Ta dibaca panjang. Sekarang perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf madnya itu apa saja begitu. Huruf-huruf mad tabi'i itu yang seperti rumus 1 warna hitam, rumus 2 warna hitam, rumus 3 warna hitam. Nah, itu huruf-huruf mad tabi'i. Nah, kemudian nantinya huruf-huruf mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna hitam, yang artinya dari segi tulisan huruf madnya itu kelihatan ada, tampak dari segi tulisan. Kemudian juga nanti bisa juga huruf-huruf madnya itu tidak ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Jadi dari segi tulisan dia tidak ada, namun hanya dikira-kirakan huruf madnya, dikasih simbol untuk menunjukkan tanda panjang seperti dalam bentuk yang warna-warna biru itu. Jadi pada dasarnya yang warna-warna biru itu adalah yang warna hitam begitu. Jadi pada dasarnya yang warna biru itu pada dasarnya adalah yang warna hitam. Sedangkan ta ini dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Nah, kami ingatkan kembali rumus 3 yang warna biru, pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Supaya nanti tidak bingung ketika kami jelaskan dulu cara kita memahami rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam, di situ kan ada alif tuh. Ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah, ada baris fathah, baris miring di atas tuh. Kemudian di bawah baris fathah, di bawah harokat fathah tuh ada titik-titik kan situ. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Karena dia memiliki baris fathah itu tadi. Ya, jadi kalau kita pahami dari awal, cara kita memahami rumus 3 yang warna hitam, yakni kalau kita membaca Al-Quran apabila bertemu dengan alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, ada huruf yang memiliki baris fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah tersebut dibaca panjang. Nah, seperti itu cara memahami rumus 3 yang warna hitam. Nah, supaya nanti langsung nyambung, langsung paham ketika kami jelaskan rumus 3 yang warna biru. Jadi rumus 3 yang warna biru pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Nah, rumus 3 warna biru sudah diperhatikan ya. Nah, sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi, kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini.
tanda harokat fathah, tanda baca fathah, tanda baca baris fathah, tapi bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Nah, sehingganya ta ini dibaca panjang. Nah, kalau ta ini mad tabi'i ya, kalau mad tabi'i itu diganti dalam bentuk simbol seperti ini, tanda panjang seperti ini, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, ada mad tabi'i, tapi tanda mad tabi'inya itu dikasih tanda seperti ini, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, maka di sini dapat kita kira-kirakan kalau ada mad tabi'i yang berbentuk alif kecil seperti ini atau harokat fathah berdiri seperti ini, maka di sini dapat dikira-kirakan bahwasanya di sini ada huruf alif yang sebelumnya harokat fathah. Nah, kita kira-kirakan dalam bentuk seperti rumus 3 yang warna hitam seperti itu. Ada alif sebelumnya harokat fathah di sini. Dan yang memiliki harokat fathah adalah huruf ta ini, karena huruf ta ini yang dibaca panjang. Nah, seperti itu. Yang terpenting kan kita sudah tahu dulu nih gitu kan ya. Tahu dulu kita, oh kalau ada huruf di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang dah gitu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kita bawal alif lam setelahnya huruf H, tadi sudah sekalian kami jelaskan ya. Maka ini hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf lamnya kita baca izhar. Terbaca dia dengan jelas. Wal hik. Di sini ada huruf kaf, dia sukun, tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun atau huruf mati itu maksudnya sama saja. Huruf sukun, huruf mati, itu maksudnya sama. Tandanya tuh seperti ini. Ketika kita membaca huruf kaf ya, kita baca seperti ini. Wal hik. Wal hik. Jadi ada bunyi eknya, wal hik. Ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Wal hik. Karena huruf kaf ini dia merupakan salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Tapi jangan kita baca seperti ini. Wal hiq. Salah. Kalau kita baca wal hiq itu bukan napas yang mengalir, tapi itu jadinya mantul gitu. Sedangkan huruf kaf ini dia bukan huruf qalqalah, bukan. Jangan dibaca wal hiq. Jangan, salah. Kita alirkan saja napas kita. Wal hiq. Nah, seperti itu. Wal hiq. Wal hikmata wat taura. Di sini ada alif lam setelahnya huruf ta. Nah, perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Coba perhatikan huruf ta. Huruf ta. Huruf ta termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiyah di samping kan, huruf ta. Termasuk kan salah satu daripada 14 huruf syamsiyah itu. Maka ini alif lam bertemu dia dengan huruf ta. Dikarenakan huruf ta ini huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah. Huruf ta ini maka hukumnya alif lam syamsiyah. Hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena cara membaca huruf lamnya itu dibaca idgham. Jadi lamnya itu lam syamsiyah, idghamnya itu disebut dengan idgham syamsi. Wat taura. Jadi kalau ada, jadi maksudnya dibaca idgham itu huruf lamnya itu dia nggak ada tanda bacanya. Ada nggak huruf lamnya ini nggak ada nggak tanda bacanya? Nggak ada kan? Nggak ada tanda bacanya, dia nggak ada barisnya. Jadi cara membacanya itu dari wa langsung masuk ke huruf ta ini. Wat taura langsung masuk. Nah, jadi kalau kita baca Al-Qur'an bertemu dengan huruf lam, tapi huruf lamnya itu nggak ada tanda bacanya. Nggak ada tanda bacanya huruf lamnya tuh, lamnya itu lam syamsiyah tuh, alif lam syamsiyah tuh. Lamnya nggak ada tanda bacanya, berarti dia lam syamsiyah. Wat taura. Di sini ada huruf waw sukun, ada huruf waw tanda sukun seperti ini, huruf waw sukun atau huruf waw mati. Sebelumnya di sini ada ini nih, ada baris fathah ya, ada tanda baca fathah, ada harokat fathah. Baris satu miring di atas huruf ini. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lin atau harful lin itu dia ada 2. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 1. Nah, di kotak nomor 1 di situ sudah diperhatikan ya, dapat kita lihat kan di situ ada huruf waw sukun, sebelumnya ada harokat fathah. Nah, itu huruf lin. Contoh dalam bacaan Al-Qur'an itu seperti ini. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelum waw sukun di sini ada ini nih. Ada
baris fathah. Huruf waw sukun sebelumnya ada baris fathah, harokat fathah ya, maka huruf waw sukunnya adalah huruf lin. Maka kita baca lunak, lembut saja. Wattauro, huruf ro memiliki harokat fathah ya, memiliki tanda baca fathah, memiliki baris fathah. Maka huruf ro dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingga pangkal lidah kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Wattauro tawal. Kemudian huruf ro dibaca panjang. Tanda panjangnya apa begitu? Untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi supaya kita langsung bisa latihan, mengamati, memperhatikan tanpa bantuan media gambar. Karena tadi di atas sudah kita jelaskan dengan detail seperti itu. Tanda panjangnya huruf ro apa ini? Karena di atas huruf ro ada harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, sehingga ro dibaca panjang. Nah, ini kalau di media gambar tadi itu sesuai dengan rumus 3. Maka berarti di sini dapat kita kira-kirakan bahwasanya di sini ada alif yang sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat fathah. Dan huruf yang memiliki harokat fathah mana? Ya huruf ro ini, karena huruf ro ini yang dibaca panjang seperti itu. Dapat kita kira-kirakan seperti itu. Kalau di media gambar tadi itu di rumus 3 penjelasannya. Wattawal. Di sini ada alif lam setelahnya huruf hamzah. Bagi yang belum tahu, kok ini hamzah bukankah ini alif begitu. Kalau ada huruf alif tapi dia itu memiliki tanda baca. Huruf alif itu kalau dia memiliki tanda baca, maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Nah, kami ulang sekali lagi. Huruf alif kalau dia memiliki tanda baca, memiliki baris, memiliki harokat ya, maka itu adalah huruf hamzah, bukan huruf alif. Nah, ini kan alif nih tapi ada barisnya nih, ada tanda bacanya nih, maka ini adalah huruf hamzah. Harusnya di sini Bapak Ibu sudah tahu nih apa hukum tajwidnya gitu. Nah, kami tampilkan lagi media gambarnya. Di sini alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Perhatikan huruf hamzah termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Dikarenakan huruf hamzah huruf qamariyah, maka ini hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan apa tadi? Dengan izhar qamariyah. Nah, izharnya disebut dengan izhar qamari. Lamnya lam qamariyah. Wal injil. Non sukun setelahnya di sini huruf jim. Nah, perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf non sukun atau tanwin, ada huruf non sukun atau tanwin. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an itu di samping panah di situ ada tuh nun sukun garis miring tanwin, ada tanda baca tanwin di situ. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Pasti Bapak Ibu semuanya sudah tahu. Kami hanya sekedar mengulang, mengingatkan kembali. Ada baris 2 miring di atas huruf namanya fathatain, baris 2 miring di bawah huruf namanya kasrotain, dan yang satunya lagi namanya dhammatain. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu harokat tanwin, dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Baca Al-Qur'an kita ada nun sukun atau ada tanwin, di situ terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya begitu. Contoh kayak gini. Di sini ada nun sukun, ada huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Maka di sini terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya kita perhatikan setelah huruf nun ini ada huruf apa. Jadi sebelah kirinya huruf nun ada huruf apa. Sebelah kiri mana? Sebelah sini berarti nih ya. Ini nun sukun, sebelah sininya nih huruf jim. Nah huruf jim ini huruf apa? Ini yang harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Seperti yang kita lihat huruf jim termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi huruf ikhfa hakiki itu ada 15. Supaya kita bisa menguasai hukum ikhfa hakiki, maka harus kita hafal huruf-huruf ikhfa hakiki yang jumlahnya 15 itu. Harus kita hafal supaya kita bisa menguasai hukum ikhfa hakiki. Itu kan hurufnya ada 15 tuh. Kalau sekaligus kita hafal, kita pasti akan merasa kesulitan. Apalagi bagi yang sudah tidak muda lagi usianya gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah tidak muda usianya pasti akan merasa kesulitan gitu. Karena itu hurufnya ada 15 gitu. Kalau yang masih muda sekali duduk mungkin bisa hafal 15 gitu. Cuman kalau yang sudah sudah tidak muda lagi mungkin akan merasa kesulitan. Jadi supaya mudah untuk kita hafalnya tuh gini. Kita hafal saja setiap habis sholat kita hafal 2 huruf. Habis sholat hafal 2 huruf, habis sholat hafal 2 huruf. Dalam sehari semalam kan ada 5 waktu sholat itu. Berarti dalam sehari semalam kita sudah hafal 10 huruf ikhfa. Besoknya di hari kedua kita sudah hafal keseluruhan daripada hukum ikhfa hakiki. Begitu. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping, maka hukumnya ikhfa hakiki. Cara membaca ikhfa hakiki itu dibaca samar dan berdengung.
Dibaca samar disertai dengan dengungan, disertai dengan gunnah. Yang dibaca samar itu apanya? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu yang kita baca samar. Karena di sini yang kita temui nun sukun, maka nun sukunnya kita baca samar. Kita baca wal injil. Jangan dibaca wal in dibaca jelas gitu in, jangan, tapi disamarkan bunyi nun sukunnya. Wal injil, seperti itu. Wal injil. Kemudian di bagian ilnya itu suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sejenak, kira-kira sepanjang 2 harokat karena kita gunakan, kita dengungkan. Wal kita panjangkan. Wal injil. Jil dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad arid li sukun? Sekarang perhatikan media gambar di samping. Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Cara kita memahami rumus 1 warna hitam. Di rumus 1 warna hitam, di situ kan dapat kita lihat tuh ada huruf ya sukun. Sebelum huruf ya sukun ada baris kasroh ya, ada harokat kasroh, baris 1 miring di bawah tuh. Kemudian di atas baris kasroh di situ ada titik-titik kan situ. Di rumus 1 yang warna hitam tuh. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Karena dia memiliki harokat kasroh tadi itu. Jadi kalau kita pahami dari awal, maka cara kita memahaminya yakni kalau kita membaca Al-Quran apabila bertemu dengan huruf ya sukun, sebelum huruf ya sukun ada harokat kasroh, sebelum huruf ya sukun ada baris kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh tersebut dibaca panjang. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu kita perhatikan kalau ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Ada huruf ya, ada tanda sukun, huruf ya sukun, huruf ya mati. Sebelum ya sukun ada ini nih, ada baris kasroh nih, baris 1 di bawah huruf harokat kasroh. Ada huruf ya sukun, sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Sehingga ji dibaca panjang. Ji dibaca panjang. Mad tabi'i pada awalnya sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan. Untuk di sini huruf yang disukunkannya huruf lam, maka dibaca injil, jil, ji ditambah huruf lam yang disukunkan dibaca jil. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Kalau mad arid li sukun itu panjangnya boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi maksudnya itu dalam setiap kita membaca Al-Quran, untuk panjangnya mad arid li sukun ini kita harus memilih supaya konsisten. Kalau mad arid li sukun ini kita baca dengan panjang 2 harokat, maka semua mad arid li sukun yang kita temui pada saat kita membaca Al-Quran itu kita baca semuanya dengan panjang 2 harokat. Kalau 4 semuanya kita panjangkan 4 harokat begitu. Nggak boleh selang-seling, harus konsisten. Huruf yang disukunkan mana? Huruf lam. Ini kalau kita berwakaf di huruf lam kita baca injil. Jangan dibaca jila, la baru berhenti, jangan. Tapi kita baca wal injil. Huruf lamnya kita sukunkan, kita matikan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita matikan, kita sukunkan. Ini kita berwakaf, berhenti kita di huruf lam. Untuk di sini huruf lamnya nggak dibaca panjang. Tadi apa kami katakan? Kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Sehingga kita baca injil seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf. Bentuknya itu dia huruf jim. Nah, huruf jim ini namanya wakaf jaiz. Jadi wakaf jaiz ini maksudnya itu kita boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan gitu. Jadi mau berwakaf, mau berhenti di sini juga silakan. Mau diwasolkan ya kita tidak berhenti di sini, kita teruskan, kita sambung bacanya, nggak berhenti di tanda wakaf ini juga tidak apa-apa. Jadi boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi terserah kita sebagai pembaca. Mau berhenti dulu kah atau tidak kah, terserah kita. Begitu. Kemudian nanti mungkin ada yang bertanya-tanya ya. Ini kalau misalkan kita tidak
tidak berwakaf di huruf lam, kita teruskan bacanya wal injila dan seterusnya, maka ji tetap mad tabi'i. Tapi kalau berhenti di huruf lam, maka ji menjadi mad arid li sukun karena mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat Taurata wal Injil. Sampai di sini dulu belajar mengaji Al-Qur'annya, sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.